Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, apa kabar? Ya, semoga semuanya dalam keadaan sehat selalu ya. Amin. Anak-anak, minggu lalu kita telah mempelajari mengenai buku fiksi dan non-fiksi serta contoh dari karya buku fiksi dan non-fiksi. Dan saat ini kita akan pelajari mengenai informasi dan juga peta konsep dari buku fiksi dan non-fiksi. Namun, sebelum kita beranjak ke materi selanjutnya, Ibu tidak bosan untuk mengingatkan kalian agar tetap menjaga protokol kesehatan dengan cara 5M, yaitu menggunakan masker dengan baik dan benar, rajin mencuci tangan dengan air bersih dan mengalir atau menggunakan hand sanitizer, lalu menjauhi kerumunan, menjaga jarak minimal 2 meter, dan mengurangi mobilitas. Untuk materi selanjutnya kita simak ya. Ya baik anak-anak, kita mulai pembelajaran kali ini dengan baca basmalah ya. Bismillah. Oke, di pembelajaran kali ini kita akan mempelajari dua hal, yaitu mengenai informasi dalam buku fiksi dan non-fiksi yang terbagi menjadi 3, yaitu keragaman informasi dalam buku fiksi dan non-fiksi, yang kedua informasi buku melalui indeks, yang ketiga catatan tentang isi buku. Dan yang selanjutnya adalah peta konsep dari isi buku fiksi dan non-fiksi dibagi menjadi 2, yaitu peta konsep isi buku dan yang kedua teknik membaca untuk menemukan isi pokok buku. Yang pertama yaitu mengenai informasi dalam buku fiksi dan non-fiksi. Ada keragaman informasi dalam buku fiksi dan non-fiksi terbagi menjadi buku fiksi dan buku non-fiksi. Sebelumnya sudah kita bahas ya mengenai pengertian dari buku fiksi itu apa, buku non-fiksi itu apa. Kalian bisa klik link di atas ya untuk mengulangnya kembali. Gue akan menjelaskannya sedikit saja, yaitu buku fiksi dan non-fiksi sangatlah berbeda. Jadi perbedaan antara buku fiksi dan non-fiksi terletak pada faktual atau tidak faktualnya, imajinier atau tidak imajinernya. Perbedaan antara keduanya sama sekali tidak ada hubungannya dengan gaya bahasa ataupun selainnya. Jadi hanya masalah fakta dan imajinier saja ya. Selanjutnya adalah mengenai buku non-fiksi yang memiliki beberapa ciri sebagai berikut ya. Yang pertama yaitu bersifat menghidupkan perasaan atau menggugah emosi pembacanya. Yang kedua yaitu cerita nyata dan dipengaruhi oleh subjektivitas pengarangnya. Yang ketiga, bahasa yang digunakan denotatif dan menunjuk pada pengertian yang tidak terbatas sehingga tidak bermakna ganda. Beda sekali ya dengan buku fiksi ya, karena buku non-fiksi ini adalah buku-buku yang memang memiliki sifat informatif. Nah, buku non-fiksi ini membutuhkan pengamatan dan data dalam penulisannya sehingga isinya dapat dipertanggungjawabkan. Nah, bahasa yang digunakan yaitu bahasa denotatif atau bahasa sebenarnya. Jadi pembaca dapat langsung memahami maksud dari isi buku tersebut. Buku non-fiksi juga sering dijadikan sumber informasi oleh para pembaca karena sebagian besar isi dari buku tersebut adalah berupa fakta-fakta. Fakta-fakta ini tentu saja harus dipertanggungjawabkan dan tentu saja fakta yang valid ya. Nah, yang kedua adalah mengenai informasi buku melalui indeks. Nah, indeks ini adalah kata atau istilah yang tersusun berdasarkan abjad yang memberikan informasi mengenai halaman atau tempat kata atau istilah yang ditemukan. Jadi anak-anak, indeks buku akan memberikan atau memudahkan kalian mencari informasi mengenai halaman atau kata atau istilah tertentu yang akan kalian cari. Pernahkah kalian diminta oleh gurumu untuk mencari kata atau istilah tertentu? Misalkan, kalian diminta untuk mencari kata metamorfosis. Nah, bagaimana kalian mencari kata metamorfosis pada sebuah buku? Ya, tepat sekali dengan cara melihat indeks bukunya. Kalian tidak perlu repot-repot untuk membaca satu buku tersebut. Nah, kalian cukup mencari di indeks buku kata apa yang ingin kalian cari. Indeks terbagi menjadi 2, yaitu indeks subjek atau bisa disebut juga dengan indeks topik atau istilah. Dan yang kedua adalah indeks pengarang atau bisa disebut juga dengan indeks nama. Untuk lebih mempermudah kita dalam mempelajari indeks buku, jadi di sini sudah ada bagian-bagian dari indeks buku. Nah, anak-anak, sebuah indeks buku dibangun oleh beberapa bagian, diantaranya yaitu indeks nama, indeks topik, perincian indeks topik, dan terakhir nomor halaman setelah indeks nama dan rincian topiknya. Nah, umumnya seperti itu ya, tetapi terkadang ada bagian jilid dan juga jilid halamannya. Ya baik anak-anak, di depan layar sudah ada contoh dari indeks subjek atau indeks topik atau indeks istilah. Dan di sini sudah ada banyak sekali istilah atau kata-kata ya. Jadi anak-anak,
Yang pertama, Ibu akan membahas tentang abjad. Kita ketahui bersama ya kalau abjad terdiri dari A sampai Z. Dan yang ada di depan layar ini adalah abjad A dan B. Apa maksudnya? Maksudnya adalah abjad A berarti kata-kata atau istilah dengan huruf yang berawalan dari A. Abjad B berarti kata atau istilah yang berawalan dari huruf B dan seterusnya. Setelah mengetahui abjadnya, kemudian kita mencari indeks topiknya. Indeks topik adalah istilah yang digunakan sebagai topiknya. Nah, di kotak hitam ada kata Alexia, alfabet, alofon. Nah, itu merupakan indeks topik. Alexia pada halaman 216, alfabet pada halaman 295, dan alofon pada halaman 38. Coba kalian cari istilah atau indeks topik dari ambidextrus pada halaman berapa ya? Ya, tepat sekali. Ambidextrus pada halaman 219 dan 220. Selanjutnya adalah perincian indeks topik. Kenapa dikatakan perincian indeks topik? Ya, karena merupakan perincian dari indeks topik sebelumnya. Kata macam-macam yang menjorok agak ke kanan itu masih berkaitan dengan indeks topik di atasnya, yaitu ambiguitas pada halaman 75. Jadi, istilah atau kata macam-macam berkaitan dengan kata ambiguitas pada halaman 75. Itulah mengapa disebut dengan perincian indeks topik, karena masih berkaitan ya dengan indeks topik di atasnya. Ya baik anak-anak, setelah memahami informasi buku melalui indeks, selanjutnya akan dibahas mengenai pembuatan catatan tentang isi buku berdasarkan kata atau istilah dalam indeks. Berikut cara-cara membuat catatan tersebut. Ada beberapa poin penting. Itu pertama, kalian menentukan indeks yang pemaknaannya dicari. Kalian menentukan indeks apa sih yang akan kalian cari gitu ya. Kemudian yang kedua, mencatat semua penjelasan yang ada di buku mengenai indeks yang dimaksud. Kalian mencatat poin-poin penting apa saja mengenai indeks yang akan kalian cari tersebut. Kemudian yang ketiga, mencatat penggunaan kata atau istilah yang penting. Mungkin indeks yang kalian cari ada beberapa perinciannya. Nah, kalian catat poin-poin atau istilah yang penting. Dan yang terakhir adalah menyusun catatan dengan kreatif agar menarik. Nah, pada poin terakhir ini kalian dituntut untuk menggali dan mengembangkan potensi kalian agar dapat mencatat dengan aktif dan kreatif, agar tulisan yang kalian tulis menarik. Ya, selanjutnya kita beralih ke bagian B, yaitu mengenai peta konsep dari isi buku fiksi dan non-fiksi. Peta konsep merupakan suatu ilustrasi grafis yang konkret yang dapat menunjukkan bagaimana suatu konsep berhubungan atau terkait dengan konsep-konsep lain yang termasuk kategori yang sama. Peta konsep dalam sebuah buku berisi bagian yang terdiri dari poin-poin isi buku secara beruntutan. Peta konsep akan sangat memudahkan pembaca dalam memahami isi buku secara keseluruhan. Nah, ada beberapa cara dalam menyusun peta konsep. Di sini kalian bisa membacanya ya pada halaman 51. Kita akan berlanjut ke topik selanjutnya. Selanjutnya yaitu mengenai teknik membaca untuk menemukan isi pokok buku. Kegiatan membaca merupakan suatu keterampilan. Dengan membaca, kita bisa mendapatkan banyak informasi dari berbagai media. Kemampuan membaca setiap orang berbeda-beda. Hal yang perlu kita lakukan adalah meningkatkan kemampuan membaca, khususnya membaca secara cepat dan efektif. Artinya kita membaca secara cepat dan dapat memahami apa yang kita baca. Adapun macam-macam teknik membaca antara lain sebagai berikut, yaitu pertama, teknik skimming, yaitu membaca teks secara cepat menyeluruh untuk memperoleh gambaran umum, bagian penting, dan dapat menyegerakan ingatan apa yang pernah kita baca. Nah, jadi teknik skimming ini membaca teks secara cepat dan mendapatkan informasi gambaran umumnya saja. Yang kedua yaitu teknik scanning, yaitu membaca cepat tetapi teliti, bertujuan memperoleh fakta atau informasi tertentu, misalnya kata-kata tertentu dalam kamus atau nomor telepon. Nah, ini kebalikannya dari teknik skimming tadi ya anak-anak. Yang selanjutnya adalah teknik selecting, yaitu memilih teks dan bagian teks yang dibaca berdasarkan kebutuhan. Teknik ini dilakukan sebelum kegiatan membaca, misalnya saat membaca judul-judul berita di surat kabar, atau saat kalian milih pembelajaran yang akan kalian pelajari. Nah, teknik ini bisa kalian lakukan jika kalian menginginkan informasi tertentu ya.
Dan yang terakhir adalah teknik skipping, merupakan kegiatan membaca yang mengabaikan atau melompati bagian yang tidak diperlukan atau bagian yang sudah dimengerti. Yaitu anak-anak, penjelasan mengenai informasi dan juga peta konsep dari buku fiksi dan non-fiksi. Jika ada yang kurang jelas dan ingin ditanyakan, silakan komentar di kolom komentar, sebutkan nama dan juga kelasnya ya. Semoga bermanfaat apa yang telah kita pelajari, dan tetap patuhi protokol kesehatan, jaga selalu kesehatannya agar kita terhindar dari virus yang sedang melanda saat ini ya. Mohon maaf apabila dari penjelasan Ibu banyak salah atau banyak yang belum tersampaikan. Kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jaga selalu kesehatan.